Nah, untuk prognosa pada siang hari ini, tentunya saya sudah nggak sendirian nih. Saya sudah kehadiran tamu spesial, Dr. Hendratmo Triwibowo SPOG, dokter spesialis opsin Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selamat siang, Dr. Hendratmo. Gimana kabar nih, Dok? Baik-baik saja. Ya. Luar biasa. Meskipun gerimis sedikit, oke ya dokter ya, sehat selalu. Nah, memang sudah waktunya ini. Memang waktunya hujan ya dokter ya. Oke, nah sebelum kita memasukin acara prognosa siang hari ini dengan tema kita untuk siang hari ini adalah gejala menopause yang tidak disadari. Sebelum kita mau masuk nih ke materi, sebelumnya saya mau mengingatkan nih untuk sobat sehat semua bahwa Rumah Sakit Panti Waluyo sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai 1 Desember 2021 dan juga sudah bekerja sama dengan BPJS menjadi pusat layanan untuk kecelakaan kerja. Nah, untuk sobat sehat semua yang mungkin belum memiliki BPJS atau mungkin belum jadi ya untuk BPJS-nya, di Rumah Sakit Panti Waluyo ada layanan kekasih nih. Apa ini layanan kekasih? Layanan ini merupakan layanan single tarif dengan tarif setara dengan kelas 3, sehingga untuk berobat ke rumah sakit ataupun check up bisa menjadi lebih cepat dan terjangkau. Jadi tidak khawatir lebih nih dengan murah ya? Biayanya, dokter, lebih murah. Betul, iya. Tapi tetap layanannya kita sama semuanya. Iya, nah, untuk sobat sehat semua bisa mengunjungi nih di IGTV kami di @rspantiwaluyo_Surakarta. Juga jangan lupa mengunjungi YouTube channel kita di RS Panti Waluyo. Jangan lupa ya di like, share, and subscribe. Nah, nggak usah basa-basi lagi ya dok ya, kita akan langsung masuk ke materi nih. Nah, kebetulan 18 Oktober ini adalah World Menopause Day ya dok ya. Oh iya. Dengan tema internasionalnya adalah Cognition and Mood. Nah, untuk menopause sendiri ini apa sih dokter sebenarnya? Oh, ya, menopause itu berasal dari dua kata ya. Mens sama pause. Jadi ya, men itu menstruasi maksudnya, itu pause berhenti. Jadi memang berhentinya siklus menstruasi dari seorang wanita yang diakibatkan oleh gangguan atau kekurangan folikel ovariumnya sudah mulai berkurang. Gitu. Jadi bukan karena penyakit atau karena obat pembedahan itu, nah itu bukan. Jadi bisa menopause yang wajar itu karena memang ovariumnya sudah tidak memproduksi hormon. Siklusnya ya dokter. Iya, betul, siklusnya. Nah, untuk menopause sendiri itu biasanya ada rentang usianya nggak nih dokter? Yang normal? Kalau rata-rata sih ya orang Indonesia sekitar 50 ya, 48 sampai 52 lah gitu. Rata-rata mereka masuki usia menopause gitu. Ya, kalau ada yang lebih cepat ya, sekitar di bawah 45 itu juga ada. Yang patologis artinya suatu yang tidak wajar itu, menopause prekok namanya itu, di bawah 40 tahun. 24 tahun itu sudah tidak haid. Gejala-gejala menopause itu sudah muncul. Nah, itu ada yang seperti itu. Beberapa yang begitu. Tapi rata-rata ya sekitar 50 tahun. 50 tahunan itu ya untuk rentang menopause-nya. Nah, untuk para wanita nih dok yang mungkin menjelang menopause atau yang sudah mengalami menopause itu ada masalah-masalah kesehatan yang mungkin umum dialami gitu nggak sih dokter? Ya yang pertama pasti gangguan menstruasi. Jadi jadi menopause itu tidak haid kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun tidak haid. Nah, sebelumnya itu premenopause itu ada gejala-gejala yaitu haidnya tidak teratur. Kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kadang normal kembali gitu. Nah, itu gejala yang pertama yang dirasakan itu mennya kok sudah tidak seperti yang dulu. Kemudian gejala lain karena estrogennya berkurang sehingga vaginal itu bisa kering namanya, ya, gejala-gejala itu. Kemudian termasuk yang saya hubungan suami istri itu agak sakit rasanya gitu, ya itu gejala-gejala yang biasa muncul. Kemudian hot flash itu
rasa atau ada yang nyembur hawa panas gitu antara dari dada, perut, dada sampai ke muka gitu panas gitu. Rasanya makanya ibu-ibu sering itu berkeringat. Sering berkeringat, kemudian mencari tempat yang adem, yang dingin seperti itu. Itu gejala-gejala yang sering ditemui, dirasakan oleh seorang wanita yang premenopause maupun menopause. Untuk premenopause sendiri itu biasanya rentangnya berapa bulan atau berapa tahun sebelum menopause? Sekitar 3 tahunan itu sebelum memang masuk mati ke haid, betul itu ya, sekitar 3 tahunan. Apakah untuk wanita-wanita yang memang sudah memasuki menopause itu apakah terus berat badannya menjadi berubah, kemudian jadi gampang capek gitu mungkin dokter? Betul. Lebih banyak bertambah berat badannya, terutama di bagian tengah, tubuh tengah, itu pinggul ya, kemudian perut itu bertambah lebar, bertambah lemaknya bertambah. Memang itu lebih banyak terjadi itu setelah menopause memasuki menopause seperti itu ya. Nah ini itu. Dan juga mungkin biasa karena usia yang sudah menjelang pensiun istilahnya itu lebih banyak di rumah, kegiatannya gitu. mulai menurun ya dokter ya. Nah apalagi kegiatan di rumah apa? Masak di sana itu. Masak, ngicipi dan makan. Ngicipi tapi sak piring gitu. Jadi itu juga bisa menambah kegemukan. Gitu. Untuk wanita-wanita itu kan biasanya memang ada yang siklus mensnya teratur setiap bulan, ada yang memang siklus menstruasinya itu setahun bisa 1 sampai 2 kali. Nah, untuk wanita-wanita yang seperti itu, apakah nanti saat premenopause sampai dengan menopause-nya itu dia akan makin lebih menstruasinya akan lebih nggak teratur lagi atau seperti apa, atau tetap sama ya dokter? Sama sih, jadi definisi dari menopause dari WHO itu pokoknya setahun tidak haid berarti sudah masuk full setahun menopause gitu ya. Kita batasi memang seperti itu supaya untuk ada kewaspadaan kok masih terus itu mungkin perlu waspada gitu, atau sebelumnya kok sudah menopause dini gitu, nah itu seperti harus kita waspada, ada apa begitu. Ya. Nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih dok, mungkin bisa sambil kita jawab dulu ya dok ya. Dari @aromputri. Pagi dok, apakah menopause dapat dialami oleh wanita muda? Wah ini sempat disinggung ya tadi dok. Oh ya, jadi memang bisa, namanya itu tadi menopause precox, jadi sebelum 40 tahun. Ada yang 30 tahun sudah menopause, ada kasus seperti itu ya, membuat dia depresi, stres depresi, ya toh. Seorang wanita haid itu adalah suatu seperti tanda saya seorang wanita haid gitu. Apalagi kalau belum punya putra, nah itu kok sudah haidnya sudah ndak teratur, jaraknya panjang, 3 bulan, 6 bulan sekali baru haid, itu menambah depresi dia. Nah itu perlu penatasan khusus seperti itu. Memang ada perlu pemeriksaan ya dokter ya untuk lebih karena kan menyangkut aktivitas lain dia. Jadi kurang pede dan sebagainya nanti dia gitu. Ada lagi pertanyaan dok dari Lestari 150990_. Apakah menopause bisa terjadi di usia muda? Jika bisa, penyebabnya apa dokter? Hampir sama pertanyaan. Sama ya, penyebabnya itu bisa karena genetik, karena penyakit atau imun gitu, atau karena tindakan medis. Tindakan medis itu pembedahan misalkan pembedahan karena kista ovarium atau bahkan kanker ya, ovarium itu harus diambil. Dua-duanya harus diambil. Nah itu akan membuat dia tidak bisa menstruasi lagi sehingga menjadi menopause dini gitu. Kemudian karena penyakit kanker yang menyebabkan dia harus kemo di daerah perut misalkan, itu dia kemoterapi, dia juga akan membuat dia ovariumnya akan atrofi atau rusak sehingga tidak bisa memproduksi hormon sehingga tidak bisa haid gitu. Penyebabnya itu. Iya. Tapi apakah untuk yang tadi ya dok yang kita menindak
Dengan wanita-wanita yang mungkin ada prosedur pengangkatan rahim itu, apakah nanti akan tanda gejala yang muncul akan sama dengan masalah kesehatan terutama ya dok, itu yang akan dialami apakah juga sama? Kalau masih hormonal. Pengangkatan rahim ya, kalau pengangkatan rahim itu bisa saja hanya rahim tok yang diangkat. Misalkan pendarahan terus-menerus, obat tidak bisa, akhirnya tidak selesai juga. Nah, akhirnya rahimnya diangkat, tapi ovariumnya ditinggal. Ovariumnya ditinggal, jadi dia masih bisa memproduksi hormon estrogen, progesteron masih bisa. Sehingga keluhan tidak atau menopause itu hanya tidak bisa menstruasi. Tapi rasa seperti kesehatan kulit, kesehatan tulang ya. Kemudian mungkin gejala-gejala haid yang dulu dirasakan itu bisa dirasakan juga. Gitu. Cuman tidak bisa haid karena rahimnya sudah diangkat. Gitu. Perbedaannya itu diangkat ovariumnya atau diangkat rahimnya. Atau dua-duanya diangkat gitu, tergantung kondisi penyakitnya waktu itu gitu. Cuman hormonnya masih tetap Iya, jadi kalau ovarium masih itu dia bisa memproduksi hormon, tetap hormon estrogen tetap bisa diproduksi. Gitu. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Maulidanita-sari. Agak susah nih ya. Maulidanita-sari. Halo. Pagi dokter, saya wanita usia 45 tahun. Saya sudah mengalami haid selama 2 minggu lebih dok. Saya coba cari tahu di internet, katanya itu tanda mau menopause. Pertanyaan saya, berapa lama sebenarnya normal masa haid pada wanita yang menjelang menopause ya dok? Kalau masa lamanya haidnya itu paling lama 2 minggu. Itu untuk wanita muda maupun wanita menopause. 2 minggu batasnya. Jadi kalau lebih 2 minggu harus dicari penyebabnya. Kenapa? Pasti diwaspadai ada harus sesuatu ya. Ada mungkin gangguan hormonal, gangguan pembekuan darah, gangguan ada tumornya begitu. Jadi mungkin bisa dicari lebih lanjut apakah ada penyebabnya, ketemu enggak kok lama. Jadi kalau tanda-tanda menopause itu biasanya itu malah haidnya itu makin sedikit dan makin jarang. Siklusnya makin pendek. Iya, hari lama. Tapi ada juga yang begitu keluar banyak lama 2 mingguan gitu, habis itu tidak lagi. Tidak mens lama. Bisa juga seperti itu. Ya, jadi pokoknya definisinya itu tadi, pokoknya setahun tidak haid lagi berarti sudah menopause. Gitu. Ya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih dok. Dari Lestari 150990 _ lagi nih. Apakah ada gejala menopause yang berbahaya dokter? Kalau menopause yang wajar sekitar 50 tahun itu sesuai dengan memang siklusnya itu tidak berbahaya. Jadi ibu jangan takut akan terjadi menopause karena setiap wanita akan mengalami seperti itu. Jadi jangan takut, itu kondisi alami yang akan terjadi dalam siklus kehidupan seorang wanita gitu. Nah, kalau yang menopause dini itu yang perlu dicari penyebabnya, yang perlu khawatir di situ. Tapi kalau memang wayai sudah itu ya sudah diterima, dinikmati aja gitu. Kalau seperti kalau ada keluhan yang berlebihan bisa konsultasi. Gitu. Mungkin memang itu yang di luar normal yang perlu diwaspadai ya dokter perlu periksa gitu. Nah ini untuk selanjutnya nih dok, dari Aulia Kristi 6gmail.c. Pagi dok, mau tanya, apabila di usia 30-an sudah didiagnosa menopause, apakah kondisi secara fisik sama dengan wanita usia 50 tahunan ke atas dok? Terima kasih. Ya, akan sedikit sama ya, akan beberapa hal akan sama karena dia tidak bisa menopause sehingga tidak menstruasi ya, sehingga memang karena ovariumnya ada gangguan di situ, entah karena penyakit atau karena pembedahan atau karena memang hormonal. Ovariumnya tidak memproduksi hormon estrogen, jadi tulang sudah jelas ya, karena estrogen yang mempengaruhi kepadatan tulang, makin gampang mudah itu keropos toh, jadi mudah capek, gejalanya sama, mudah capek, sering pegel linu gitu ya, terus emosional juga suka uring-uringan kayak gitu, itu juga gejalanya hampir-hampir sama.
Meskipun usianya memang iya, berbeda ditambah ya, lagi mesti ditambah lagi kalau sudah menopause dini, lebih dini itu depresi itu yang perlu diwaspadai itu depresi ya, stres karena kok saya udah di usia begini gitu. Iya, udah tua jadi apakah saya betul-betul sudah tua sebelum gitu. Waktunya ya dok. Iya, nah itu yang perlu waspadai gitu ya. Itu yang perlu diwaspadai ya dok. Nah, ini sebelum kita masuk lagi nih dok ya, mungkin di pertanyaan kita mau sedikit nambah lagi nih dok nih untuk materinya nih. Untuk menopause sendiri nih dok, apakah ada yang bisa mempengaruhi terjadinya jadi cepat menopause, mungkin dari berat badan, obesitas seperti itu, atau mungkin pola hidup, pola makan? Iya, memang bisa karena gaya hidup. Stresor dalam mengesahkan kehidupan ya, pekerjaan, pergaulan itu juga bisa pengaruh. Untuk berat itu pada wanita yang gemuk itu lebih lambat menopausnya. Yang kurus itu lebih cepat menopausnya terjadi. Kenapa itu? Itu karena kandungan itu, karena lemaknya. Lemak itu pengaruh ke hormon estrogennya. Gitu. Saya harus menambah lemak berarti. Jadi ya ideal lah, tubuh ideal itu nanti gitu. Untuk konsumsi makanan tertentu mungkin dok bisa ada yang mempengaruhi percepatan terjadinya. Kondisi itu kan karena akibat dari estrogen yang turun, itu kalsiumnya dibutuhkan lebih banyak. Kalsium, vitamin D itu ya. Kemudian yang banyak mengandung itu sayur itu brokoli, kangkung kayak gitu. Terus kali ikan ya sarden. Nah, itu mengandung kalsium tinggi sehingga bisa juga kandungan isoflavon yang mengandung isoflavon itu tempe, gampangnya kedelai itu. Kalau ibu sudah tapi itu kehidupan terutama di Solo ya, Jawa gitu, tahu tempe itu seperti tiap hari mesti ada. Betul, menu wajib gitu. Ya itu sudah bisa membantu. 2 iris tempe itu sudah kira-kira 100 gram ya. Itu sudah bisa membantu isoflavon. Itu isoflavon itu senyawa yang mirip dengan estrogen. Jadi bisa mengganti. Jadi kalau kekurangan estrogen lebih banyak makan tahu tempe, susu kedelai seperti itu. Itu makanan sehat ya dok. Nah ini ada pertanyaan lagi dok yang masuk @Candrawibawa. Saya seorang suami umur 55 tahun, istri saya berumur 48 tahun. Istri saya sudah masuk masa menopause. Apakah seorang wanita yang sudah menopause masih bisa melakukan hubungan badan? Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Ya, jadi salah satu pengaruh dari menopause itu penurunan libido. Jadi nafsu untuk berhubungan badan itu memang menurun. Nah ini perlu dimaklumi. Perlu dimaklumi. Soalnya menopause itu ada lawannya, andropause. Jadi untuk wanita itu menopause, andropause itu untuk laki-laki. Jadi Pak Chandra tadi bisa terjadi juga mengalami andropause. Cuman begini, kalau menopause itu tidak bisa haid, berhenti total, dan ovariumnya itu sedikit sekali sehingga tidak akan mampu untuk melakukan misalkan untuk kehamilan gitu ya, memproduksi sel telur. Sebaliknya kalau andropause laki-laki itu memang turun, testosteronnya turun, tapi tidak nol gitu, tidak minimal banget, tidak. Jadi kita lihat bapak-bapak yang usia sudah 60, kadang malah 70 itu nikah lagi punya anak, bisa punya anak ya bisa terjadi karena itu testosteronnya memang menurun tapi tidak nol gitu. Jadi sel spermanya masih bisa dibentuk dan untuk membuahi sel telur itu masih bisa. Gitu. Jadi kalau masalah hubungan badan harus disepakati bersama. Suami harus mengerti kondisi istri. Sudah menopause itu memang libidonya berkurang. Nah itu mungkin pakai cara-cara yang misalkan
ya dibawa kembali ke memori dulu, waktu pacaran dulu seperti itu, main bareng. Kan anak-anak mesti sudah besar-besar bisa ditinggal gitu ya, main ke sana. Katanya Mbak Rinda itu namanya healing. Oh iya, asik. Nah, Mbak Rinda itu healing katanya. Healing itu sambil napak tilas pacaran ya. Itu bisa. Jadi memang pengaruh, tapi bisa diantisipasi, bisa ada caranya. Seperti itu secara psikis ya. Nah, kalau misalkan salah satu gejalanya itu kan vagina kering. Itu membuat lubrikasi. Jadi kalau wanita terangsang waktu mau hubungan badan, itu kan vaginalnya akan basah, namanya lubrikasi. Itu memang dipersiapkan supaya vaginalnya itu basah sehingga licin, yang saya penis masuk itu tidak ada rasa sakit. Lah kalau kering akan membuat rasa sakit, itu akan membuat trauma mau hubungan tuh takut. Nggak mau, takut lah seperti itu wah bahaya lebih bahaya lagi itu. Ya. Memang perlu pembicaraan dulu ya. Perlu pembicaraan, dibahas bersama gitu, solusinya bagaimana. Misalkan kalau secara gampang, kalau hubungan suami istri itu ternyata wanita sudah mengalami menopause dan vagina kering, itu pemanasan itu lebih lama. Lebih lama. Nah itu yang susah. Susah ya, kadang-kadang setelah capek, setelah apa begitu pengennya segera, itu bisa. Itu harus sepakat bersama itu gitu. Atau dengan salah satu tips. Terapi suluh hormon ada HRT namanya, hormon replacement therapy. Jadi dikasih obat supaya ya bukan haid lagi, tapi membuat keluhan-keluhan itu bisa hilang. Diminimalkan kemudian keringat, emosional, kemudian vagina kering itu bisa menurun, maksudnya bisa diantisipasi dengan hormon. Tapi pengobatan itu harus sepengetahuan dokter karena ada indikasi, ada kontraindikasi, ada hal yang harus, kalau sudah menopause minum hormonal itu harus ada pemeriksaan sebelumnya. Misalkan ada tumor-tumor enggak, tumor payudara, tumor di vagina, ada gangguan kardiovaskuler enggak, hipertensi, jantung. Nah itu pengaruh sekali. Jadi jangan sembarang minum obat hormon kalau sudah menopause, karena metabolisme akan berbeda, akan berpengaruh besar. Nah itu justru harus waspada. Nah itu konsultasi bisa. Tetap harus dalam pengawasan. Iya gitu ya, kalau obat-obat itu bisa. Iya gitu. Cukup informatif dan menjawab ya dok. Iya untuk Pak Mas Chandra tadi ya Pak Chandra ya. Nah untuk kebiasaan mungkin gaya hidup yang kurang bagus nih dok, seperti kebiasaan merokok atau mengkonsumsi alkohol, apakah ini juga bisa mempengaruhi adanya percepatan menopause? Iya betul. Jadi rokok, alkohol itu, narkoba juga ya, itu bisa mempengaruhi organ reproduksi, termasuk hormonal di situ. Nah pengaruh yang besar memang membuat menopause dini bisa terjadi. Jadi itu ya sebaiknya itu dihindari. Rokok, minum, atau ya itu dihindari. Karena bisa menyebabkan menopause dini, sehingga bisa pengaruh ke kesehatan lainnya, ya kardiovaskuler, masa otot, jadi mudah capek dan sebagainya akan mudah kompleks terjadi. Sekali ya, ya betul. Saya tiap hari kerja, ya dari pagi jam 8 mungkin sampai jam 1, jam 2 gitu. Ya, kalau sore Senin sama Jumat. Kira-kira jam 6 sore sampai jam 7 ya. Ya. Jadi untuk para mom semua di rumah, untuk wanita-wanita semua yang ada di rumah yang mungkin pengen konsultasi secara pribadi lagi nih sama Dr. Hendratmo, atau mungkin ada keluhan yang mungkin akan diperiksakan, bisa nih menemui Dr. Hendratmo di Poliklinik Spesialis di Rumah Sakit Panti Waloyo untuk hari Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai 14.30, hari Sabtu pukul 8 sampai pukul 13, lalu untuk sorenya di hari Senin jam 17 sampai 18.30 dan hari Jumat di jam 18 sampai pukul 19. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi di telepon 0271 712 077 extension 0 atau 1000,
juga bisa melalui WA, Telegram atau SMS di nomor 0815 671 7076. Terima kasih sekali Dr. Hendratmo untuk kehadirannya dan sharing ilmunya untuk kita semua. Sampai jumpa lagi untuk Sobat Sehat semua di acara prognosa minggu depan. Terima kasih, selamat siang.